Selamat siang, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Semoga sehat, walafiat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, materi tentang teori kependudukan itu melanjutkan bahan atau materi kuliah minggu yang lalu, yaitu mengenai teori kependudukan Marxis, teori kependudukan mutakhir, serta transisi penduduk. Baiklah adik-adik, mari kita lihat bersama bahan kuliah pada hari ini. Baiklah adik-adikku mahasiswa, kita lanjutkan kuliah kita minggu lalu terkait dengan teori kependudukan. Capaian pembelajaran pada materi kuliah kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan transisi penduduk, dan terakhir kita mencoba mengerjakan soal-soal latihan dan bisa dikerjakan di rumah. Faktor yang mempengaruhi dikembangkannya teori kependudukan, adanya meningkatnya pertumbuhan penduduk terutama di negara yang sedang berkembang, kemudian adanya masalah-masalah yang sifatnya universal sehingga perlu dikaji sejauh mana hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Laju pertumbuhan penduduk dapat berimplikasi terhadap kemiskinan dan kekurangan pangan. Beberapa ahli berusaha membahas faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Minggu lalu kita sudah mempelajari aliran Malthus dan Neo-Malthusian serta aliran Marxis. Sekarang kita mencoba mempelajari aliran mutakhir. Teori kependudukan mutakhir menjadikan dua kelompok aliran. Yang pertama yang disebut dengan teori fisiologis dan sosial ekonomi, yang kedua teori teknologi. Nah, teori fisiologis dan sosial ekonomi ini didukung oleh John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris yang dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk yang melampaui laju pertumbuhan bahan makanan. Namun, John Stuart Mill berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Pemecahannya ini meliputi suatu upaya bisa mengimpor bahan makanan, kemudian juga bisa memindahkan penduduk ke wilayah yang lainnya, serta peningkatan golongan tidak mampu dan peningkatan pendidikan pada masyarakat. Yang kedua, Arsène Dumont ini juga mendukung atau yang mengorbitkan teori fisiologi dan sosial ekonomi terkait dengan kependudukan, teori kependudukan. Arsène merupakan ahli demografi Prancis pada tahun 1980 yang menulis artikel berjudul The Population and Civilization, teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial atau Theory of Social Capillarity. Kapilaritas sosial ini mengacu kepada suatu keinginan dari seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, di mana keluarga yang besar atau yang memiliki anak banyak itu merupakan beban yang berat dan perintang untuk mencapai status sosial di masyarakat tersebut.
Nah, dia menganalogkan suatu cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Yang ketiga, penganut teori fisiologi sosial ekonomi ini adalah Émile Durkheim, ahli sosiologi dari Perancis yang menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Émile mengatakan bahwa akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidupnya, sehingga perlu menekan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, Michel Thomas Sader dan Doyle. Kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis yang mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia itu dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau yang ada di suatu negara. Menurut Doyle, kekurangan bahan makanan akan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedangkan kelebihan pangan justru merupakan faktor pengekang perkembangan penduduk. Yang kedua dari teori mutakhir ini adalah penganut kelompok teknologi yang dikemukakan oleh Herman Kahn tahun 1976. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dengan perkembangan teknologi mampu melipat gandakan produksi pertanian. Terlihat di negara-negara kaya akan membantu negara miskin dengan adanya proses recycling atau mengubah kembali barang-barang yang sudah habis terpakai dan adanya era substitusi. Adik-adikku mahasiswa, mari kita melihat bagaimana teori yang disebut dengan transisi demografi. Transisi demografi ini merupakan teori yang didasarkan pada interpretasi tahun 1929 oleh para ahli demografi. Adanya perubahan yang diamati adalah tingkat fertilitas dan mortalitas dalam masyarakat selama 200 tahun terakhir atau lebih. Tren populasi penduduk yang terjadi seperti pasca Perang Dunia Kedua tahun 1939 dan 1945 itu disebut dengan istilah baby boom, itu telah menurunkan tingkat fertilitas dengan drastis yang terjadi di Eropa. Namun sekarang transisi demografi merupakan fenomena global, bukan hanya tren barat. Bahkan sejak tahun 1960, sebagian besar dunia telah menunjukkan penurunan tingkat fertilitas. Transisi demografi berasal dari kata transisi yang berarti perubahan, demografi yang artinya ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan. Dari dua pengertian tadi, bisa dikatakan transisi demografi adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada struktur penduduk. Perubahan yang terjadi dari struktur penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi struktur penduduk yang tingkat pertumbuhan rendah, yaitu pada fertilitas dan moralitas rendah. Transisi demografi mencoba menerangkan dengan melihat negara maju adalah negara yang mengalami transisi demografi yang stabil. Akibat perubahan transisi demografi ini, yang pertama, adanya penurunan angka kematian yang berlanjut selama masa transisi. Angka kelahiran meningkat sedikit pada awalnya, tetapi kemudian jatuh ke tingkat yang lebih rendah, sama dengan angka kematian. Yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Terjadinya transisi demografi pada suatu wilayah akan berimbas pada perubahan pertumbuhan jumlah penduduk dunia.
Hal ini terjadi karena penduduk dunia merupakan hasil himpun dari seluruh penduduk yang menempati bagian permukaan bumi ini. Blacker membuat transisi demografi berdasarkan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan sampai tahap kelima. Yang pertama adalah fertilitas dan mortalitas tinggi. Tahap kedua, penurunan mortalitas pelan dan peningkatan populasi. Pada tahap ketiga, terjadi penurunan fertilitas dan mortalitas, namun penurunan mortalitas lebih besar dibandingkan penurunan dari fertilitas. Pada tahap keempat, terjadi fertilitas atau pertumbuhan penduduk dan kematian penduduk rendah sampai mencapai angka 0. Dan pada tahap keempat ini stabil. Pada tahap kelima, mortalitas lebih tinggi dibanding fertilitas akibat dari gaya hidup. Kalau kita lihat satu persatu, pada tahap yang pertama itu, satu kejadian pada masyarakat praindustri yang memiliki tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas tinggi. Tingginya tingkat fertilitas disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi, sehingga tingkat fertilitas pada dasarnya hanya dibatasi oleh kemampuan seorang wanita untuk melahirkan anak. Sedangkan tingginya tingkat mortalitas ini disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gagal panen, sehingga income menurun, mengakibatkan kelaparan, kurangnya ketersediaan bahan pangan, kemudian tidak adanya teknologi, kemudian teknologi kesehatan juga untuk mengontrol masyarakat terhadap beberapa penyakit yang muncul seperti wabah penyakit menular, ini tidak bisa terkontrol, akibatnya mortalitas akan terjadi. Peristiwa ini terjadi misalnya di Eropa dan khususnya di Timur Amerika Serikat selama abad ke-19. Pada tahap kedua, menyebabkan penurunan tingkat mortalitas pelan dan peningkatan populasi. Penurunan tingkat mortalitas ini juga disebabkan oleh adanya perbaikan penyediaan makanan yang dihasilkan dari perbaikan pertanian, kemudian juga adanya perbaikan signifikan kesehatan masyarakat untuk mengurangi tingkat mortalitas, khususnya pada usia dini, seperti ditemukan adanya pengembangan vaksinasi, imunisasi, dan juga antibiotik. Pada tahap ketiga, tingkat mortalitas yang turun dengan cepat dengan diikuti penurunan tingkat fertilitas, tetapi tidak secepat penurunan tingkat mortalitas. Penurunan tingkat fertilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya fertility control yang sudah mulai berkembang di masyarakat dan juga sudah banyak digunakan. Perbaikan penggunaan kontrasepsi merupakan faktor yang cukup penting untuk mengurangi fertilitas. Yang kedua ada industrialization, yaitu perubahan yang berangsur-angsur dari masyarakat pertanian menuju ke masyarakat industri. Ini bisa merubah gaya hidup, baik itu untuk makanan, pola hidup, maupun seksual. Yang ketiga, meningkatnya urbanisasi yang bisa mengubah nilai-nilai tradisional pada masyarakat pedesaan dan perubahan pola pikir masyarakat di daerah pedesaan yang mempengaruhi penurunan fertilitas anak
yang berarti bahwa sebagian orang tua menyadari bahwa mereka tidak perlu membutuhkan begitu banyak anak yang akan dilahirkan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, tahapan yang keempat itu terjadi di mana kelahiran dan angka kematian keduanya rendah nol. Beberapa teori beranggapan bahwa pada tahap keempat ini, penduduk suatu negara akan tetap pada tingkat ini. Negara-negara yang berada pada tahap ini seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Australia, dan Selandia Baru. Sekarang kita lihat tahap yang kelima, mortalitas lebih tinggi dibanding fertilitas, sehingga terjadi adanya gaya hidup yang pada tahap yang keempat tadi, yang dialami pada tahap keempat tadi. Tahap kelima ini merupakan model transisi demografi yang sebenarnya hanya terjadi pada tahap keempat saja. Tapi ada suatu persetujuan bahwa sekarang menjadi 5 tahapan berdasarkan teori transisi demografi. Menurut Blacker, tahap kelima ini tingkat mortalitas lebih tinggi dibanding dengan tingkat fertilitas yang berada dalam keadaan stabil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh gaya kehidupan masyarakat yang degenerative decision. Bisa karena gaya hidup yang tidak mengkonsumsi alkohol untuk mengikuti kebiasaan negara barat. Keadaan ini dialami oleh negara seperti negara Perancis sebelum Perang Dunia Kedua dan Jerman pada tahun 1970-an. Transisi demografi menurut Bogu tahun 1969, dia membagi transisi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pra-transisi atau disebut dengan pre-transisional, di mana fertilitas dan mortalitas tinggi, angka pertumbuhan penduduk sangat rendah. Ini terjadi pada tahun sebelum tahun 1650. Tahap kedua, transisi transisional, fertilitas masih tinggi, mortalitas cenderung menurun, akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk sedang atau tinggi. Tahap ketiga, pasca transisi, kelahiran atau fertilitas menurun dan mortalitas menurun dan menuju keadaan yang stabil. Hampir semuanya mengetahui cara-cara kontrasepsi dan dipraktekkan. Tingkat kelahiran dan tingkat kematian mendekati keseimbangan. Baiklah adik-adikku, saya lanjutkan kuliah kita ini. Menurut Ika Lestari tahun 2019, beberapa hal yang menghalangi Indonesia dalam menyelesaikan transisi demografi. Yang pertama, kurang meratanya pembangunan di Indonesia sehingga jurang pemisah semakin jelas. Seperti kita tahu, di Indonesia itu masih ada masyarakat yang primitif dengan gaya hidup yang masih sangat sederhana. Sementara di sisi lain, pembangunan dan proses industrialisasi harus terus berkembang. Yang kedua, pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diratakan. Salah satu faktor penentu pertumbuhan penduduk adalah pendidikan wanita. Pendidikan masyarakat yang tinggi juga akan merangsang pemikiran masyarakat untuk mempunyai gaya hidup yang modern. Yang ketiga, Indonesia adalah negara agraris. Mungkin ini merupakan salah satu penyebab sulitnya Indonesia berubah menjadi negara industri. Karena kita sadari sebagian masyarakat Indonesia adalah petani. Demikian adik-adik materi kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa pada buku ajar ilmu kependudukan terdapat beberapa soal latihan yang silakan dikerjakan di rumah sebagai persiapan menghadapi
ujian dan mengerjakan beberapa tugas-tugas. Adik-adik, pada materi kuliah hari ini bahan bacaan atau daftar pustaka yang bisa adik-adik dapatkan dari buku Fakih Ahmad 2010, yaitu buku Kependudukan, Teori, Masalah dan Fakta. Kemudian dari buku Lestari, Ika Lestari 2019, yaitu buku Transisi Demografi, Penjelasan hingga Hal yang Terjadi di Indonesia. Kemudian buku Ida Bagus Mantra 2004, Demografi Umum, dan buku Munir tahun 1986, Teori Kependudukan, serta tambahan buku Kordiana Karangga, Begum Piantimala, dan Helpian Pika, serta Rio Tedi Paritno tahun 2020. Sebagai penutup, adik-adik mahasiswa, yang pertama, transisi demografi sesuai dengan namanya, yaitu transisi yang berarti perubahan, dan demografi yang artinya ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan. Berarti di sini transisi demografi adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada struktur penduduk. Perubahan yang terjadi pada struktur penduduk itu dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi struktur penduduk yang tingkat pertumbuhannya rendah. Itu saja adik-adik, mari kita akhiri kuliah ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.